Kadang-kadang saya bingung juga, kok orang ribut sama nasabnya orang, kenapa diributin? Sampai nak Wali Songo nasabnya diragukan, coba dibayangin. Terus rasa syukur kita terhadap Wali Songo yang menyebarkan Islam itu apa? Yang tahu nasab saya ya diri saya, yang tahu orang tua saya, kakek saya ya saya, yang tahu orang tua ente, kakek ente ya ente. Emang siapa? Anda nggak bisa tahu kakek ente itu siapa, di kuburnya di mana, itu ente yang tahu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada ke orang tuanya, itu neraka sudah disiapkan tempatnya. Ini, nah makanya hal-hal yang seperti ini sengaja memang diciptakan, ya, permainan-permainan ini diciptakan untuk apa? Untuk membuat gaduh, untuk kita ini rakyat Indonesia lupa dengan masalah-masalah besar yang ada. Kalau berapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan korupsi sampai 300 triliun. Menteri sudah bicara, sekarang hilang itu 300 triliun kemana? Jadi kata Nabi, aku puasa setiap hari Senin, aku merayakan hari kelahiran aku, kata Nabi. Fahadha asa wa asra nas fi syariat wa ihtifal bi maulidin nabi syarif wa la yaltafil li qauli man qala. Jadi udah jelas, bukti nyata, pertama kali yang merayakan hari kelahiran Nabi adalah Nabi. Nah, terus apa yang jadi masalah untuk kita sebagai umatnya ini merayakan hari kelahiran Nabi, gembira atas hari kelahiran Nabi? Apa salahnya? Caranya berbeda, silahkan. Saya mau merayakan hari kelahiran Nabi, santunan anak yatim, bagus. Saya mau merayakan peringatan hari kelahiran Nabi, mengumpulkan saudara-saudara, bagus, untuk zikir. Saya merayakan Maulid Nabi dengan membaca rawi, bagus. Nah, kalau di Indonesia dari zaman dahulu udah turun menurun. Kita nih di Indonesia kalau merayakan Maulid pasti kita baca rawi. Apa itu rawi yang tua, Syaraful Anam atau Barjanji, atau rawi itu Ad-Dibai, atau rawi itu Al-Azab atau Samtud Durar, atau rawi itu Dia Ulame. Banyak rawi-rawi Maulid. Jadi dari dulu orang tua kita tuh kalau merayakan Maulid ya dia baca rawi, dia baca itu rawi. Nah, nggak ada masalah, caranya beda, nggak ada masalah. Yang penting jangan anti di antara kita untuk gembira merayakan atas hari kelahiran Nabi. Itu yang paling terpenting. Saya pernah terjadi di daerah Tambun di Bekasi sana. Ada acara Ustadz Ferry di komplek. Makanya di daerah-daerah pinggir Jakarta itu banyak paham-paham yang harus kita jaga, termasuk misionaris itu, ya kan? Itu di daerah-daerah pinggir-pinggir Jakarta, hati-hati. Makanya kemarin yang menyakitkan untuk hati umat Islam dengan datangnya Paus itu ke Indonesia, kok bisa pemerintah kita memerintahkan azan maghrib dan isya ditiadakan, diganti dengan running text saja. Ini maksudnya apa? Kita ini Pak di Indonesia mayoritas Islam Pak. Tapi kenapa kita ini yang menjadi mayoritas bisa kalah dengan yang minoritas kadang-kadang di hal tertentu? Karena toleransi kita terlalu kebablasan kita ini. Kita ini mayoritas udah berlebihan toleransinya kepada minoritas. Jadi begini. Apalagi makanya kemarin tuh yang hadir di Senayan, ya, itu bukan acara sembarangan. Itu pembaptisan secara massal itu. Hati-hati, yang hadir harus baca syahadat lagi tuh. Ya kita wajib menghargai tokoh agama, wajib kita rakyat Indonesia
menghargai, menghormati, jangan norma-norma syariat itu kita langgar. Itu kan nggak boleh, gitu loh. Ya kita pakai standarisasi Islam saja. Ya kita ada Al-Quran yang menjadi rujukan kita, itu kita pegang. Ya lakum dinukum waliyadin. Kalau bicara tentang agama, silakan kamu pakai cara agama kamu. Jangan semua orang harus ikut dengan cara-cara agama kamu, itu nggak boleh. Ya kan? Nah makanya dikatakan juga di sini waqala al-Imam al-Hafidz Abu Fudail Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Al-Imam al-Hafidz Abu Fudail Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa qad dhahara li tahriju ala asr thabit wa huwa ma thabata fi sahihain min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah fa wajal al-yahud yasumuna yawm Asyura. Diriwayatkan di dalam hadis sahihain. Hadis sahihain itu berarti Bukhari sahih, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sahih dan hasan, sahihain. Baik itu li zati atau li ghairi. Diriwayatkan di dalam hadis sahihain, ya, sekali waktu Nabi masuk ke kota Madinah. Begitu Nabi masuk ke kota Madinah, fawajadal yahud yasumun. Nabi melihat sekelompok orang Yahudi ada yang puasa. Kelompok orang Yahudi ini ada yang puasa. Fasa'alahum, lalu Nabi tanya sama mereka nih orang Yahudi yang puasa. Ya faqala, orang Yahudi menjawab, huwa yam aghrakallahu fi fir'aun. Nabi bilang, kenapa kamu puasa 10 Asyura? Kenapa kamu puasa pada tanggal 10 Asyura? Kenapa? Dijawab oleh sekelompok orang Yahudi, huwa yaum aghrallahu fi fir'aun. Hari itulah tanggal 10 Asyura Allah tenggelamkan itu Fir'aun. Wa naja Musa, dan Allah selamatkan Nabi Allah Musa yang menjadi nabinya. Fananu nasumu syukran lillahi ta'ala. Kata orang Yahudi, aku puasa 10 Asyura untuk mengungkapkan rasa syukur aku, rasa gembira aku atas selamatnya Nabi aku Nabi Allah Musa dan ditenggelamkannya itu Fir'aun oleh Allah. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara puasa Asyura. Begitu Nabi dengar, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kata Nabi, kalau begitu kami juga punya hak untuk merayakan selamatnya Nabi Allah Musa dengan puasa di 10 Asyura. Artinya apa? Nabi betul-betul menghargai peristiwa demi peristiwa, sejarah demi sejarah. Akhirnya Nabi katakan di dalam hadis, ya kan, kata Nabi, puasalah di 10 Asyura untuk umatnya, dan kalau Allah mentakdirkan saya panjang umur sampai tahun yang akan datang, maka aku akan tambahkan 1 hari lagi yang namanya Tasyu'ah. Makanya kita disunahkan puasa Tasyu'ah sama Asyura. Nah, cuman Nabi nggak nemui tahun berikutnya, Nabi sudah meninggal. Nah, tapi tetap disunahkan untuk kita puasa Tasyu'ah dan Asyura. Kenapa? Ada perbedaan pakai Tasyu'ah karena Nabi itu tidak mau yang dilakukan oleh umatnya sama dengan umat Nabi yang lain yang sebelumnya. Nabi nggak mau. Maka kita lihat Pak, umatnya Nabi tanggalan punya sendiri, nama hari punya sendiri. Itu umat Islam, umat Nabi. Termasuk angka kita punya sendiri, huruf punya sendiri. Betapa sempurnanya ini umat Nabi, umat Islam ini. Nabi nggak mau disamain, semuanya punya sendiri, ya kan? Tahun kita punya sendiri Hijriyah, itu. Ya. Kemudian ni'mat adafan nikmah wa yu'ad fi dhahiri dzalika al-yawm min kulli sana.
Wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadat. Mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu caranya macam-macam. Ya kan? Mensyukuri nikmat dengan Allah berikan kita pertolongan atau keberhasilan dalam urusan kita atau apa. Mensyukuri nikmat, termasuk mensyukuri nikmat yang besar itu adalah merayakan hari kelahiran Nabi. Itu yang paling besar. Di antara mensyukuri nikmat itu apa? Bi anwa'il ibadat, banyak cara ibadah. Apa itu dengan kita sujud syukur dengan Allah, atau kita dengan puasa, atau kita dengan sedekah, atau dengan kita baca Quran, banyak. Ya kan? Min buruzi hadzal nabi fi dzalikal yaum, untuk merayakan di hari kelahiran Nabi itu caranya banyak. Yang penting kita jangan anti. Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin yang mana Allah utus di tengah kita seorang rasul min anfusihim, dari kalangan kita. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan man a'zama man anfaqa, barang siapa yang mengeluarkan dirhaman, ya, mengeluarkan hartanya berupa dirham. Pada saat itu kalau kita sekarang uang membantunya, apa itu uang, apa air atau apa. Barang siapa yang mengeluarkan dirham untuk acara maulid Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti di surga bersama aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar bilang, jadi kalau orang yang diikut andil dalam acara maulid Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, nanti dia di surga bersama dengan aku. Hadis ini berlaku sampai anak cucu keturunan kita nanti, sampai terus berlaku. Sahabat menanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa seperti ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya, dia merayakan maulid Nabi, dia gembira atas kelahiran Nabi, lalu dia berkorban. Orang yang seperti ini layak bersama dengan aku di hari kiamat. Kalau kita sudah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, sudah pasti kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian dikatakan juga, ya, oleh saya punya guru yang mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan tidak ada bayi yang dilahirkan di atas muka bumi di dalam keadaan sujud kecuali Nabi kita Muhammad. Jadi tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan di atas muka bumi dalam keadaan sujud kecuali Nabi kita Muhammad. Dan tidak ada bayi yang dilahirkan yang cahaya mengeluarkan dari dirinya itu sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Nabi lahir, bayinya itu cahaya langsung keluar menembus sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan tidak ada bayi juga yang dilahirkan di dunia ini yang mana begitu lahirnya Nabi dengan sendirinya berhala yang di atas yang ada di dunia ini itu terbalik semuanya. Jadi lahirnya Nabi, berhala yang ada di dunia ini pada terbalik, terpontal. Dan yang terakhir, ada satu api umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun, itu api disembah. Ya, orang-orang jahiliyah pada saat itu api itu disembah. Tapi begitu Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, dengan sendirinya api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, barang siapa yang mengagungkan man a'zama maulidin Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, maka Allah telah menghidupkan dia itu dengan Islam. Artinya apa? Dia telah menghidupkan Islam. Jadi kalau kita merayakan hari kelahiran Nabi, ya tandanya kita menghidupkan syiar Islam. Ini kan bagian dari Islam. Makanya Pak, nggak bisa ya
Nabi itu dipisahkan daripada agama Islam, nggak bisa. Nabi itu bagian daripada agama, jadi nggak bisa dipisahkan. Kita kalau bicara Islam nggak bisa dipisahkan dengan Nabi. Karena kenapa? Ya kita tahu Islam ini dari Nabi semuanya, nggak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengagungkan hari kelahirannya, sama juga kita menghidupkan syiar Islam. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk merayakan hari kelahiran Nabi, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya sama seperti orang gugur dalam medan pertempuran, perperangan Badar dan peperangan Hunain. Itu. Sahabat Nabi mau berperang, dasarnya satu, karena cinta dengan Nabi Muhammad. Karena Pak, kecintaan itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya, manakala cinta itu hanya diungkapkan dengan lisan. Seperti ente bilang, ya Allah Habib, saya sayang dengan saudara saya yang ada di Palestina, saya kesian, saya cinta dengan mereka, sedih mereka dibantai, ya, tapi pakai lisan doang ente. Itu sayang ente nggak sempurna. Tapi kalau ente sayang dengan saudara yang ada di Palestina, paling tidak setiap habis sholat ente doa untuk ente doakan. Kalau ente ada rezeki lebih, ente sumbang donasi untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ini tandanya kecintaan kita dengan saudara kita itu bukan dengan lisan tapi dengan perbuatan. Itu. Kemudian dikatakan di sini, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad dengan lisan, orang kafir pun, orang Yahudi cinta sama Nabi. Saking percayanya orang-orang Yahudi ini, saking percaya sama Nabi, kalau mereka mau keluar kota, itu harta-harta mereka dititip sama Nabi Muhammad. Dia percaya Nabi ini jujur, dititip sama Nabi. Makanya orang-orang kafir pada saat itu masuk Islam dengan 3 cara. Satu, masuk Islam itu dengan cara bimujarrad melihat Nabi. Dengan melihat Nabi itu bisa masuk Islam. Yang kedua, dengan akhlaknya Nabi. Dan yang ketiga, bicara dengan Nabi. Ada Nabi punya tetangga, saya lupa itu apa namanya, dia orang kafir, orang Yahudi. Dia sudah tahu jam-jamnya Nabi keluar rumah, jam-jamnya Nabi pulang ke rumah. Setiap jam Nabi pulang, setiap jam Nabi keluar dari rumah, itu pintu ditutup. Anaknya, keluarganya, istrinya nggak boleh lihat wajah Nabi. Karena kenapa? Dia tahu kalau anak atau istri ngelihat wajah Nabi itu bisa masuk Islam dengan melihat saja. Ada anaknya nggak boleh lihat. Sekali waktu Nabi pulang dengan jam yang berbeda. Nabi jalan, ternyata anak-anaknya pada melihat Nabi. Begitu anaknya melihat Nabi, tanpa disadari oleh keluarganya ini, semua keluarganya ngikutin Nabi dari belakang sampai ke rumah. Akhirnya dia minta dibimbing untuk masuk Islam. Keluarganya minta dibimbing untuk masuk Islam. Dengan apa itu masuk Islam? Dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Masuk Islam, ya kan? Nah, makanya orang kalau dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, ya kan? Kita memandang wajahnya aja itu menanamkan rasa khusyuk di dalam diri kita, Pak. Enggak ada orang yang cinta sama Nabi mulutnya itu badhi. Enggak ada orang yang cinta sama Nabi mulutnya itu selalu menghina orang, mengata-ngatai orang, menyakitkan orang. Enggak ada itu. Badhi ada. Mustahil. Makanya ulama-ulama yang timbul di akhir zaman ini
ya, mengaku dirinya ulama, ya, tapi perbuatannya jauh daripada ulama. Mengaku dirinya ulama tapi perbuatan jauh daripada ulama. Jadi kalau kita lihat ulama yang kalamul badhi, yang ucapannya kotor, ucapannya jelek, menghina, mencaci, memaki, ya kan? Apalagi sekarang nih Ustadz Peri lagi rame urusan begal-begal nasab ini. Kadang-kadang saya bingung juga, kok orang ribut sama nasabnya orang, kenapa diributin? Sampai nak wali songo nasabnya diragukan, coba. Dibayangin. Terus rasa syukur kita terhadap wali songo yang menyebarkan Islam itu apa? Yang tahu nasab saya ya diri saya. Yang tahu orang tua saya, kakek saya ya saya. Yang tahu orang tua ente, kakek ente ya ente. Emang siapa? Anda nggak bisa tahu kakek ente itu siapa, di kuburnya di mana, itu ente yang tahu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada ke orang tuanya, itu neraka sudah disiapkan tempatnya. Ini, nah makanya hal-hal yang seperti ini sengaja memang diciptakan, ya, permainan-permainan ini diciptakan untuk apa? Untuk membuat gaduh. Untuk kita ini rakyat Indonesia lupa dengan masalah-masalah besar yang ada. Kalau berapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan korupsi sampai 300 triliun. Menteri sudah bicara, sekarang hilang itu 300 triliun kemana? Isunya hilang. Ya, Masya Allah Pak, itu 300 triliun Ustadz Peri. Ente pernah lihat duit 1 triliun nggak? Boro-boro 1 triliun, ya kan? Pengen lihat duit 1 miliar berbentuk duit, bukan tulisan, bukan, lihat aja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, tidaklah meninggal kecuali dalam keadaan iman. Bukan Islam Pak, iman. Beda meninggal dalam keadaan Islam sama iman itu beda. Banyak orang-orang dia meninggal dalam keadaan Islam, itu paling penting. Dia Islam, ya kan, dia beriman, artinya meninggalnya dalam keadaan memeluk agama Islam. Tapi yang kita minta meninggal dalam keadaan iman, dengan kita mengagungkan maulid Nabi, kata Sayyidina Ali, itu tidaklah kita meninggal kecuali meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Di saat kita mau meninggal, kita tutup kedua mata kita nih dari dunia yang fana ini, kita menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kita tutup mata kita. Alangkah indahnya hidup kita. Saya tidak pernah menyaksikan akhir hayat orang tuh kalimat tersebut. Kalau dengar cerita banyak, tapi saya menyaksikan langsung di tangan saya, ya, itu mertua saya di Aceh. Karena mertua saya orang Aceh, di Aceh Timur, di Simpang Ulim. Jadi kalau Anda lihat di YouTube di mana Masjid Ba'alawi Aceh, itu adalah masjid yang dibangun oleh mertua saya. Ya, itu bahkan meninggal dimakamkan di Aceh. Itu sekarang tuh menjadi apa ya, kebanggaan orang-orang Aceh masjid itu. Dan yang ziarah ke makam saya punya mertua pun bukan ratusan, ribuan orang setiap hari itu. Jadi kalau Anda lihat di YouTube itu pendiri Masjid Ba'alawi Aceh, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Nah, itu waktu pas meninggal akhir hayatnya Pak Ustadz Peri, Pak, kita yang tadinya takut dengan kematian, jadi betul-betul kita rindu sama kematian. Itu di tangan saya, karena kata Nabi dalam hadis, kalian akan dimatikan bagaimana hidup kalian di dunia. Saya punya mertua ini biasa, setiap habis sholat isya
itu baca Yasin, kemudian baca Ratibul Attas, kemudian baca suratul Waqiah, kemudian baca Tabarok. Itu rutin setiap hari. Bahkan beliau bekerja menuntut ilmu, bekerja sambil menuntut ilmu itu di Mekah kurang lebih sampai 15 tahun atau 16 tahun. Itu dia hanya minta apa? Satu, jangan larang dia kalau waktu sholat 5 waktu untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Itu saja. Akhirnya waktu pas akhir hayatnya di tangan saya, dia suruh kita baca Yasin, kita baca surat Waqiah, baca Tabarok, baca Ratibul Attas. Di ratib itu ada kalimat talqin, Pak. Afdhalul dzikri fa'lam annahu itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir hayatnya itu beliau tadinya nggak bisa bicara, ya kan? Diam tertutup aja. Begitu akhir kalimat tauhid, dia buka kedua matanya, dia bersuara keras. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai, terus dia tutup kedua matanya. Meninggal. Itu saya saksikan langsung di tangan saya. Merinding saya. Betul kata Nabi di dalam hadis, kematian itu adalah kerinduan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kematian itu menakutkan bagi orang yang jauh daripada Allah. Ya, makanya kata Sayyidina Ali di sini, orang yang mengagungkan, ya kan, yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, ya, dia akan dimatikan dalam keadaan iman. Artinya apa? Tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah, menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Syafi'i yang menjadi imam mazhab kita, beliau mengatakan barang siapa yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan hari kelahiran Nabi dan menyiapkan makan untuknya, yaitu berbuat ihsan. Ya, kita kan kalau di Indonesia nih Pak, bahkan di dunia, bukan hanya di Indonesia, kita kalau buat maulid Nabi kita kumpulin saudara kita, tetangga kita, undang orang. Kemudian kita berbuat baik, kita buat makanan nasi. Di Adzikra kalau buat maulid, acara maulid pasti ada makannya. Apa itu snack, apa itu air. Artinya apa? Kita kumpulkan orang dan kita berbuat baik. Apa kata Imam Syafi'i? Tidaklah orang itu dibangkit di hari kiamat nanti kecuali dia dibangkit bersama siddiqin, bersama dengan syuhada, bersama dengan orang-orang solihin, dan ditempatkan orang tersebut di surga yang paling tinggi, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i bilang, bagaimana Allah nggak cinta sama dia? Bagaimana Allah tidak taruh di surga yang tinggi? Dia merayakan hari kelahiran kekasihnya Allah, Nabi Muhammad. Nggak ada bedanya ente Pak. Pas di hari ulang tahun ente, hari kelahiran ente, ada temen ente datang. Temen ente datang, dia bawa kue atau dia rayain apa nasi tumpeng atau apa, dia datang. Kita tahu Ustadz Ferry ini ulang tahun misalnya milad, datang, bawa ke Ustadz Ferry kita rayain. Ustadz Ferry senang apa enggak? Senang. Saya yang dirayakan, saya senang. Anda begitu juga senang. Artinya apa? Kita pasti senang kalau ada orang tuh yang merayakan hari kelahiran kita. Apalagi kita merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini Pak, yang benar itu maulid atau maulud? Ini dari maknanya saja. Kalau maulid itu Pak, tempat yang dimana tempat itu dilahirkan Nabi, itu maulid. Kalau kita maulid merayakan tempat yang mana di situ dilahirkan Nabi. Kalau maulud itu kita merayakan lahirnya Nabi, bukan tempatnya, lahirnya Nabi. Ini kalimat sama saja,
perbedaan-perbedaan tapi makna dan tujuannya sama. Kalau kita mengibaratkan yang simpel saja, ya, umat Islam merayakan Maulid ini adalah merayakan hari kelahiran Nabi. Itu saja. Kalau bahasa sekarang ya ulang tahun kan begitu. Ya kan? Kita merayakan hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena pembuktian cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Syamsuddin Nasiruddin Ad-Dimashqi, wa qala Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi fi kitabih al-musamma Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi. Dikatakan apa? Dalam satu syair, ya, Syamsuddin bin Nasiruddin mengatakan apa? Idza kana hadza kafirun ja'adhamu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Paman Nabi, ini syair yang ditujukan kepada pamannya Nabi, Abi Lahab. Abi Lahab ini kafir, tidak beriman. Tapi Abi Lahab pernah terlintas di dalam hatinya gembira atas hari kelahiran keponakannya itu Rasulullah. Makanya pertama kali orang, ya kan, yang dikabarkan oleh budak perempuannya yang bernama Suwaibah kelahiran Nabi itu, Suwaibah mengabarkan kepada majikannya Abi Jahal. Jadi begitu Suwaibah dengar bahwasanya Nabi telah lahir, ya, dia datang kepada majikannya Abi Lahab. Dia sampaikan, wahai Abi Lahab, kamu telah mendapatkan keponakan laki-laki. Ya kan? Akhirnya saking bangganya itu Abi Lahab, dia tinggalkan pertemuan karena dia tokoh daripada orang kafir. Dia datang ke rumah di mana ada Rasulullah. Makanya ada dua riwayat. Waktu Abi Lahab datang ke rumah tersebut, ada yang mengatakan riwayat nunduk, matanya tidak merem. Ada lagi riwayat yang mengatakan merem. Begitu Abi Lahab masuk ke kamar yang dimana di situ ada bayinya Rasulullah, dia buka matanya untuk mandang wajahnya Rasulullah. Baru dia buka, dia tidak kuat pantulan cahaya yang timbul dari wajahnya Rasulullah. Akhirnya ditundukkan kembali. Ada riwayat yang mengatakan merem. Makanya Abi Lahab seumur hidupnya tidak bisa melihat wajah Nabi secara langsung, gak bisa. Itu akhirnya dikatakan ini Abi Lahab itu disiksa abadi di dalam api neraka dan disiksa kubur. Makanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Di surat Tabbat Yada Ali Abi Lahabin wa Tab. Ya. Kemudian dikatakan ata anna fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Tapi setiap hari Senin Abi Lahab ini diringankan daripada siksa kuburnya. Setiap hari Senin. Kenapa Allah ringankan Abi Lahab setiap hari Senin daripada siksa kuburnya? Karena di hari Senin tersebut pernah terlintas di dalam hatinya itu gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa mengungkapkan rasa gembiranya Abi Lahab di hari kelahiran Nabi? Dia bebaskan budak perempuan yang bernama Suwaibah. Ini Suwaibah dibebaskan, dikasih uang pembebasan, dia merdeka. Ini Suwaibah budak yang luar biasa. Makanya Suwaibah katakan, wahai Abi Lahab, wahai majikanku, kenapa kamu bebaskan? Sedangkan banyak orang ingin membebaskan, membeli aku dengan harga yang mahal, kamu tidak jual. Dikatakan oleh Abi Lahab, ya, aku bebaskan kamu untuk mengungkapkan rasa gembira saya, ya, atas mendapat keponakan laki-laki, karena kamu yang mengabarkan pertama kali. Kemudian yang terakhir dikatakan, fama dhanna bil abdil ladzi kana tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kita umatnya Nabi nih? Kita umatnya Nabi, hidup kita beriman dengan Allah, hidup kita beriman dengan Nabi, hidup kita, mati kita beriman dengan Allah, mati kita beriman dengan Nabi. Bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apakah iya kita beriman sama Allah, beriman dengan Nabi, ya, kita tidak mendapatkan manfaat dengan kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi? Hasya wa kalla.
Nggak mungkin. Nah, oleh karena itulah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban kita hanya satu terhadap orang yang menanyakan kenapa umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi. Sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Pertanyaan ini nggak perlu dijawab karena pertanyaan ini sama kayak orang nanya Anda begini, kenapa inti baca 2 kalimat syahadat? Kita ini Islam, udah Islam, ditanya inti baca 2 kalimat syahadat kenapa? Kalau orang kafir mau masuk Islam boleh ditanya. Ini kita udah Islam ditanya inti kenapa baca 2 kalimat syahadat? Itu bukan pertanyaan. Sama seperti orang inti kenapa merayakan hari kelahiran Nabi? Ini soal yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Tapi pengarang kita memberikan jawaban dengan singkat. Kalau ada orang yang menanyakan kenapa Anda merayakan hari kelahiran Nabi, cukup Anda jawab ta'bir anil farahi was surur. Saya merayakan hari Maulid Nabi, saya ungkapkan rasa sayang saya, rasa cinta saya dengan Nabi saya Muhammad. Bagaimana kita nggak sayang? Kita tahu sholat dari Nabi, tahu puasa dari Nabi, tahu zakat dari Nabi, ya, tahu haji dari Nabi, semuanya kita tahu dari Nabi. Bahkan dikatakan apa, semua kebaikan yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berada masuknya di bulan Maulid ini, kita minta kepada Allah agar ditanamkan kecintaan kita yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengundang antum. Saya mengundang antum semua tanggal 16 September. Saya mengundang antum untuk hadir acara Maulid saya. Kalau Habib hadir ke tempat antum ini 2 minggu sekali, Ani minta inti datang ke tempat Habib setahun sekali aja udah deh. Ustaz Ferry, Fadl Ustaz Ferry. Itu tanggal 16 September jamaah Dzikra. Saya minta kalau bisa antum rombongan, ya kan, habis sholat isya rame-rame berangkat masih keburu. Tanggal 16 September hari Senin malam Selasa. Tempatnya di mana? Di Jalan Anwarul Hidayah samping RS PON. Ya. Jadi tadinya kita buat di lapangan karena lapangan itu terkena gusur oleh RS PON. Qadarullah, Allah kasih cara itu di luar dari pikiran saya. Rumah umi saya yang tadinya nggak masuk mobil, dengan digusurnya RS PON itu dari MT Haryono tuh rumah umi saya jadi masuk mobil besar 5 meter. Besar masuk. Kira-kira 100 meter tuh dari MT Haryono masuk mobil besar 5 meter. Ya, kemudian tadi kita bingung, ini tempat majelis digusur bagaimana? Saya punya paman dan bibi saya mewakafkan tanahnya. Kurang lebih ada sekitar 200 meter lebih. Dan saya punya umi juga, ibu saya ada tanahnya bagiannya 130 meter, itu pun akan diwakafkan. Jadi ke depannya ada tanah hampir 400 meter. Jadi dari Jalan Raya MT Haryono masuk mobil sampai aula jadi masuk. Untuk ngebangunnya juga saya bingung bagaimana ini ngebangun Ustaz Ferry. Yang bangun pun bukan kita, tapi yang bangun pun pihak Wika yang bangun. Jadi yang kerja itu Masya Allah 40 orang, kita bayar dari mana Ustaz Ferry? 40 orang yang kerja. Jadi yang bangun tuh dari pihak Wika. Alhamdulillah untuk tahap lantai bawahnya udah selesai. Hari ini mungkin selesai, udah luar biasa. Jadi ana harap untuk tanggal 16 antum bisa hadir. Ya ana senang kalau inti hadir. Apalagi kalau hadir bisa ketemu saya. Ya, hadir masuk ke depan. Insya Allah yang berikan tausiah nanti itu hanya 2 orang. Yang pertama Ki Munawir Asli sama Ki Haji Zainuddin Ali dan Habib Rizik Syihab. Jadi acara kita juga insya Allah jam 11, setengah 11 selesai. Jadi saya harap kehadiran antum semua. Semoga Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki antum di dalam acara peringatan Maulid tersebut. Mungkin itu saja
kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah.